Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan harian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan melalui dan di dalam Yesus Kristus. Sebelum kami membaca firman-Mu, kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, tubuh, jiwa, dan roh kami, agar kami dapat memahami firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini, Roma pasalnya yang ke-8, ayat 10 sampai dengan ayat 14. Roma 8 ayat 10 sampai ayat 14, firman Tuhan berkata, "Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah." Tema renungan kita ialah Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan, karena kita dapat memiliki kesempatan merenungkan kembali pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Setelah para rasul dikaruniai Roh Kudus dan mereka dapat melakukan hal-hal yang harus mereka ajarkan dan lakukan, maka orang-orang yang telah menerima pengajaran mereka dan percaya apa yang mereka ajarkan, maka mereka juga memiliki kuasa Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan dan pengajaran Alkitab untuk disampaikan ke dalam dunia ini. Kristus yang ada di dalam orang percaya pasti memiliki kehidupan dan kebenaran. Di ayat yang ke-10, Roh Kudus adalah janji atau jaminan Allah akan hidup kekal bagi orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang telah dibangkitkan Roh. Ayat yang ke-11, Roh itu ada di dalam kita sekarang melalui iman atau percaya kita kepada Yesus Kristus. Dan oleh iman kita pasti hidup bersama Kristus selamanya. Saudara-saudaranya, soalnya kita masih ada di dunia yang masih dapat dikuasai oleh keinginan daging, seperti kita bandingkan pada ayat 13. Karena itu kita diingatkan, jangan mau lagi dikuasai oleh keinginan daging, melainkan kita mematikan keinginan-keinginan duniawi itu dengan kuasa Roh Kudus, dan menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita akan hidup, bahkan kita disebut anak Allah. Karena itu, sebarkanlah terus kabar baik kepada dunia ini. NKB 102, kita nyanyikan "Sebarkan Wartanya". Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia yang resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah, penghibur tibalah,
tibalah Roh Allah yang kudus, berlimpahlah terus, sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Roh Kudus terus menghibur kami, sehingga kami tetap kuat walaupun kami berada di tengah pandemi COVID-19. Kami percaya Roh Kudus terus menyertai dan membimbing kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin.